Selamat siang Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 9 Februari 2024 bersama saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelayanan dan kondisi Rumah Sakit Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Jokowi berjanji akan merenovasi ruang pelayanan rawat inap serta membantu tambahan gedung dan fasilitas untuk menunjang pelayanan masyarakat di Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya. Tinjau langsung pelayanan dan kondisi RSUD Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Presiden Jokowi berjanji akan merehab total bangunan RSUD Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi, serta akan menambah ruang rawat inap bagi pasien. Dari informasi Kepala Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit Umum Dr. Kumpulan Pane Tebing Tinggi ini, banyak juga pasien yang berobat dari sekitar kabupaten di luar Tebing Tinggi. Jadi kapasitas ruangannya perlu penambahan. Jokowi menjelaskan diprioritaskannya Kota Tebing Tinggi karena dekat dengan jalur tol yang baru diresmikan. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat proposal penambahan kapasitas dan fasilitas rumah sakit tersebut. Cek pelayanan di bidang kesehatan, cek fasilitas rumah sakit, cek kondisi rumah sakit, cek pendaftaran pasien, cek pelayanan ini seperti apa, kecepatannya juga apa, itu yang selalu saya lihat. Seperti apa dorongan kita Pak agar semua tercover dengan kris itu Pak? Ya di sini memang di rumah sakit RSUD Haji Kumpulan Pane ini dari kabupaten sekitar Kota Tebing Tinggi ini banyak yang berdatangan, sehingga saya lihat memang Sebuah kafe Miki Dimsum dan 4 unit sepeda motor di Kota Tebing Tinggi ludes terbakar di lalap si Jago Merah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menurut keterangan saksi mata, Imran mengatakan pada saat kejadian malam itu kafe yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Tebing Tinggi, sekitar pukul 23:45 waktu Indonesia Barat, baru saja tutup, kemudian ditinggal oleh para pekerjanya keluar. Namun tidak lama berselang tiba-tiba gumpalan asap hitam dan percikan api keluar dari dalam kafe dan api langsung membakar seluruh isi dalam kafe. Posisi kita jaga parkir bang, udah pulang. Jadi tutup jam 11. Jadi 11 kita udah pulang. Tahunya ada kebakaran dari mana? Tiba-tiba orang rumah kita dekat di sini. Oh. Dari dalam keadaan udah tutup kan ya gede? Iya udah tutup. Gak ada orang? Gak ada orang. Berarti gak ada korban ya? Nggak korban, nggak ada. Sementara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi, Halim Purba, kepada wartawan membenarkan adanya peristiwa kebakaran satu unit rumah dan tempat usaha. Setelah mendapatkan laporan adanya kebakaran, pihaknya hanya menurunkan 6 armada damkar yang terjun ke lokasi guna melakukan pemadaman. Untuk kendala proses pemadaman sempat terganggu dikarenakan ramainya masyarakat yang berkumpul di sekitar lokasi sehingga armada sulit untuk mendekat ke titik lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun ada 4 sepeda motor yang ikut terbakar. Total kerugian mencapai kurang lebih 200 juta rupiah. Di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Miki Dimsum, berkisar pukul 23.45 itu mendapatkan laporan. Awalnya ada 3 armada hadir, namun karena kebakarannya besar kita tambah lagi 3 armada lagi. Untuk kendala pemadaman tadi ada nggak Pak? Kendalanya yang pertama, masyarakat itu berkumpul sehingga armada kita agak sulit untuk mendekat. Sampai Jumat pagi dini hari, proses pendinginan masih terus berlangsung. Sementara sejumlah petugas kepolisian masih melakukan identifikasi untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran, sekaligus memasang garis polisi di sekitar lokasi kebakaran. Viral video amatir perselisihan antara supir truk dengan oknum polisi lalu lintas di Jalinsum, Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Video yang berdurasi 28 detik ini memperlihatkan cekcok antara supir truk dengan polisi lalu lintas akibat pecahnya kaca samping truk yang diduga dilakukan oleh petugas. Awal terjadinya kaca truk pecah disebabkan ketika personil Satlantas Polres Labuhan Batu Selatan melaksanakan razia rutin. Saat itu pengemudi truk hendak mendahului dua kendaraan yang berada di depannya. Namun dikarenakan truk terlalu ke kanan hingga hampir mengenai personil lantas dan tanpa disadari tongkat bendera yang digunakan untuk memberi tanda pelan-pelan pada pengendara mengenai kaca samping truk hingga pecah yang menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua belah pihak. Kasat Lantas Polres Labuhan Batu Selatan AKP Erwin Gultom membenarkan kesalahpahaman antara personil kepolisian dengan supir truk. Setelah dilakukan klarifikasi dan penyebabnya, akhirnya kedua belah pihak melakukan perdamaian. Petugas kita lagi melaksanakan tugas. Mobil pertama beriringan 3 mobil ke belakang. Mobil pertama maju seperti biasa dan mobil kedua mau mendahului mobil pertama. Terus mobil ketiga mau mendahului mobil yang kedua. Jadi sehingga ini sejajar dengan 3 mobil itu. Karena ngambil terlalu kanan truknya mengenai yang flatman daripada anggota kita yang lagi kibas bendera. Lalu yang cekcok dengan apa itu Pak, anggota? Yang cekcok yang anggota itu tadi, itu rekeneknya. Dia langsung memvideokan karena tidak tahu yang kronologi kejadian sebenarnya. Jadi kita klarifikasi dan kendaraan itu sudah diperbaiki semuanya. Namun anggota lantas yang bertugas dalam kejadian tersebut kini masih dalam penanganan Propam Polres Labusel. Menjelang perhelatan event F1 Powerboat F1 H2O yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2024 mendatang, Kapolres Toba mengajak semua pihak untuk bergotong royong membersihkan area venue F1 Powerboat. Personil Polres Toba bersama dengan ASN Pemkab Toba, Rutan Kelas 2B Balige, dan organisasi kepemudaan melakukan aksi gotong royong membersihkan area venue F1 Powerboat di Balige, Kabupaten Toba kemarin. Mereka membawa alat kebersihan seperti sapu, beko, termasuk mesin babat, dan sejumlah truk sampah. Kapolres Toba AKBP Wahyu Indrajaya mengatakan, aksi gotong royong bersama ini dilakukan dalam rangka persiapan awal menyambut perhelatan event F1 Powerboat F1 H2O yang akan dilaksanakan awal Maret 2024 mendatang. Kapolres Toba juga mengajak semua pihak untuk turut berperan mendukung dan mensukseskan pelaksanaan F1 Powerboat. Dikatakan suksesnya pelaksanaan F1 Powerboat tidak hanya membawa harum nama Sumatera Utara, melainkan membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Nah, untuk tahun ini kita juga mengantisipasi persiapan penyelenggaraan event tersebut di lokasi yang sama, karena kita masih menunggu rilis ataupun keputusan dari pusat terlebih dahulu. Setidaknya, kalaupun nanti dilaksanakan di sini, paling tidak kami sudah mulai ancang-ancang atau sudah melaksanakan pembersihan. Jadi tinggal mana lagi lokasi spot-spot yang harus kita perbaiki, kami segera kerjakan lagi supaya tidak mendesak, karena tentunya pembersihan juga memerlukan waktu. Untuk mensukseskan perhelatan event internasional F1 Powerboat ini, tidak hanya pemerintah, melainkan semua masyarakat, khususnya masyarakat Toba dan Balige, untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan event dengan baik. Badan Pengawas Pemilu Kota Medan melakukan penelusuran terkait video viral seorang oknum caleg yang diduga melakukan money politik. Bawaslu menyebut jika oknum tersebut terbukti bersalah, maka akan ada sanksi terberat berupa penindakan hukum. Inilah video berdurasi 33 detik yang memperlihatkan seorang oknum caleg yang diduga melakukan money politik di sebuah kafe di Kota Medan. Dalam video tersebut, oknum caleg tersebut terlihat membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang sebelumnya sudah dilakukan pertemuan. Masyarakat yang sudah dibagikan uang terlebih dahulu memberikan fotokopi KTP dan kartu keluarga yang kemudian didata oleh tim oknum caleg tersebut.
Menanggapi video tersebut, Komisioner Bawaslu Kota Medan Fahril mengatakan pihaknya belum mengetahui pasti terkait video viral tersebut. Pastinya kami kan belum mengetahui secara pasti, secara jelas dalam video tersebut. Tapi kami sebagai kader Humas kita mencoba menelusuri terkait yang ada dalam video tersebut. Apakah caleg itu kemungkinan bisa dipanggil Pak Fahril? Itu kita lihat dulu nanti soal kebenaran dalam video itu. Arti siapapun yang menjadi bagian dari video itu kita cek, kita kaji dan kita klarifikasi. Bawaslu Kota Medan akan terlebih dahulu melakukan penelusuran terkait video viral tersebut. Nantinya jika terbukti terdapat unsur money politik di dalamnya, maka pihaknya akan merekomendasikan ke Sentra Gakumdu. Tahapan pemilu 2024 hampir selesai dikerjakan. Pengemasan logistik pemilu sudah mencapai 98% surat suara dan pengemasan logistik pemilu diprediksi akan selesai hari ini. Tahapan akhir menjelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang saat ini tengah menyelesaikan pengemasan surat suara dan logistik pemilu. Dijadwalkan hari ini akan rampung dan siap didistribusikan ke seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang. KPUD Deli Serdang akan melakukan pendistribusian surat suara dan logistik pemilu untuk 6.123 TPS yang ada di Kabupaten Deli Serdang setelah melakukan rapat dengan Forkopimda. Komisioner KPU Deli Serdang Ziaul Haq Siregar mengatakan banyaknya TPS di Kabupaten Deli Serdang menjadi kendala untuk mencari kotak suara yang masuk ke dapil lain. Untuk pendistribusian logistik pemilu 2024 ini akan dimulai pada 10 Februari 2024. Dan untuk daerah mana yang terlebih dahulu didistribusikan tinggal menunggu hasil rapat dengan petugas Bawaslu dan juga pihak kepolisian yang akan mengawal proses tersebut. Pendistribusian kita rencanakan paling tidak tanggal 10 sudah mulai bergerak dari KPU Kabupaten Deli Serdang. Itu kemana Bang? Ke kecamatan-kecamatan. Namun terkait kecamatan mana yang pertama itu masih mau kita raporkan hari ini dengan beberapa stakeholder ya. Paling utama dengan beberapa polres yang ada di Deli Serdang yang memiliki wilayah hukum di Kabupaten Deli Serdang. Untuk proses pengemasan logistik pemilu ini, pihak KPUD dibantu ratusan orang yang bekerja siang malam agar tahapan pendistribusian logistik dapat segera dilaksanakan. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2024, pentas kesenian barongsai mulai banyak dipesan untuk ditampilkan. Untuk menyiapkan penampilan yang maksimal, para pemain barongsai mulai giat berlatih setiap harinya. Kesenian barongsai selain memperlihatkan keindahan, juga dipercaya sebagai salah satu hal yang wajib setiap perayaan Imlek. Seni khas Tionghoa pentas kesenian barongsai mulai kebanjiran pesanan untuk tampil dalam perayaan Hari Raya Imlek tahun 2024. Untuk itu seluruh pemain mulai disibukkan dengan latihan agar tampil maksimal. Grup barongsai Maitri Dragon and Lion Dance tim Mahavihara Maitreya Cemara Asri ini sejak sebulan sebelum perayaan Hari Raya Imlek sudah menggelar latihan rutin setiap hari. Sebelum menggelar latihan, para pemain barongsai melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk peregangan otot peregangan otot kaki dan tangan. Kemudian para pemain mulai bermain barongsai dengan diiringi alat musik drum tambur, cenggeng, dan simbal. Pertunjukan seni barongsai juga memiliki sejumlah atraksi, yakni dengan menggunakan tonggak besi dan barongsai tradisional. Untuk pertunjukan barongsai tonggak besi, pemain melakukan aksinya di atas tonggak besi dengan ketinggian hampir 2 meter yang telah disusun sebelumnya. Kemudian para pemain melompat dari satu tonggak besi ke tonggak besi lainnya. Menurut Ketua Pengurus Maitri Dragon, pihaknya sudah tidak menerima lagi pesanan untuk tampil, dikarenakan jadwal penampilan sudah penuh, terutama pada malam Imlek hingga hari ke-15 Imlek. Naga barongsai Maitri Cemara Asri. Di bulan Imlek ini untuk pemesanan barongsai sangat penuh sekali, apalagi di malam tahun
baru Imlek. Jawa sangat padat dan bahkan banyak orang yang sampai meminta tolong bantu cari. Rata-rata di Sumatera Utara di tim barongsai pada Jawa pada padat semua. Tarif sekali tampil barongsai berbeda-beda, mulai dari Rp3 juta hingga Rp10 juta, tergantung dari atraksi yang diminta pemesan dan jarak tempat barongsai tampil. Produsen kue keranjang atau kue bakul di Kota Medan kebanjiran orderan jelang perayaan Imlek. Kue bakul ini kerap digunakan dalam sembahyang dan memiliki makna mempererat hubungan keluarga serta sebagai persembahan menyenangkan untuk dewa di surga. Produsen kue keranjang atau kue bakul di Jalan Aksara, Kota Medan sejak sebulan terakhir sudah sibuk mempersiapkan orderan kue bakul yang masuk. Satu persatu bahan baku disiapkan mulai dari tepung, ketan, gula, dan air. Ketiga bahan ini kemudian disatukan dan diaduk menggunakan mixer atau alat pengadon berukuran besar. Setelah bahan tercampur, satu persatu adonan dimasukkan ke dalam cetakan atau mal berbagai ukuran. Lalu kue bakul yang sudah diisi adonan ini dikukus dalam tungku berukuran besar selama 12 jam. Kue bakul yang sudah dikukus ini pun kemudian diangkat dan diaduk agar tidak keras dan kemudian dikukus lagi selama setengah jam. Selesai dikukus, kue bakul pun diangkat dan didinginkan menggunakan kipas angin agar kue bakul cepat kering. Sebelum dipacking menggunakan kotak, kue bakul dirapikan agar siap untuk dihidangkan. Produsen kue bakul Giovanni mengatakan sudah 1 bulan ini orderan kue bakul masuk menjelang Imlek. Setiap harinya produsen ini dapat memproduksi 300 kg kue bakul. Untuk satu kotak kue bakul dibanderol dengan harga Rp38.000 sampai Rp75.000 tergantung ukuran. Kalau kue bakul kita lebih tradisional untuk cara-caranya, karena kita masih memakai cara tradisional. Kita khususnya itu 12 jam. Kalau mungkin di tempat lain, aku nggak berani bilang ya berapa jam ya. Kalau di tempat kita pasti 12 jam dan bahan-bahan yang kita pakai juga semuanya asli. Tepung ketan asli, gula putih, semua dicampur jadi satu lalu kita kukus 12 jam. Dalam kepercayaan dan makna masyarakat Tionghoa, kue bakul ini juga memiliki makna mempererat hubungan keluarga. Berawal dari hobi menanam dan merawat bunga, seorang supervisor dan mekanik alat berat asal Mandeling Natal berhasil membudidayakan bunga anggrek. Dari hasil budidaya beragam varietas anggrek yang dilakoninya, ia berhasil meraup keuntungan yang cukup menjanjikan. Di lahan seluas 20 meter persegi yang berada di Jalan Lintas Barat Kota Penyambungan Mandeling Natal, Haji Muhammad Rusli Tarigan yang berprofesi sebagai supervisor dan mekanik alat berat ini mulai membudidayakan dan menanam serta merawat beragam varietas bunga anggrek. Dengan hobi barunya ini menjadi pekerjaan sampingannya yang cukup menjanjikan. Haji Rusli yang berprofesi sebagai mekanik alat berat setelah seharian bekerja meluangkan waktunya merawat bunga anggrek miliknya. Dengan hobi barunya itu, Haji Rusli telah memiliki beragam varietas bunga anggrek, seperti anggrek dendrodrium, oncidium, pandadium, dan anggrek bulan. Menurut Haji Rusli, tanaman bunga anggrek memiliki karakteristik berbeda pada setiap jenisnya. Setiap anggrek jenis bulan yang menjadi idola pada setiap pencinta bunga anggrek. Anggrek jenis ini butuh perlakuan khusus untuk mendapatkan keindahan pada setiap bunga yang diinginkan. Agar mendapatkan hasil maksimal pada setiap jenis tanaman anggrek, pemupukan dan penyiraman secara berkala serta pengendalian hama menjadi hal penting untuk dilakukan. Memang awalnya kalau di bunga ini memang saya itu memang udah hobi gitu. Jadi dengan melihat bunga, saya kadang-kadang lagi jenuh, saya lihat alat berat, saya lari ke bunga, saya bisa fresh lagi pikiran saya. Jadi yang kita jenuh itu lagi bisa hilang gitu. Pemikiran kita ada yang kadang-kadang nggak dapat, ada yang kita perbaiki kan. Kadang-kadang kita kan buntu gitu kan. Nah, jadi kita nggak usah kita stres. Kita lihat bunga aja udah fresh. Jadi besok lagi kita ulangin lagi mungkin udah bisa dapat solusinya. Dari hasil budidaya anggrek yang dilakoninya saat ini, Haji Rusli berhasil meraup keuntungan tambahan. Untuk harga pada setiap jenis anggrek berkisar Rp30.000 hingga Rp300.000 tergantung jenis dan keindahan tanaman anggreknya. Hewan ternak penghasil susu selain sapi perah adalah kambing etawa yang saat ini populer di tengah masyarakat.
Sifat-sifat yang menguntungkan pada ternak kambing Etawa antara lain kemampuan beradaptasi pada wilayah geografis dan kondisi iklim yang sangat bervariasi, menjadikan ternak ini dapat dikembangkan di daerah yang tidak subur. Kambing Etawa awalnya berasal dari distrik Etawa di Uttar Pradesh, sebuah negara bagian di India. Kandungan nutrisi pada susu kambing Etawa memiliki beragam manfaat dan protein yang tinggi. Protein yang tinggi sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak serta dinilai efektif dalam mencegah stunting. Meski demikian, susu kambing Etawa tidak boleh diberikan pada anak yang belum berusia 1 tahun. Di Dusun 1 Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Anda dapat membeli susu kambing Etawa yang murni. Pemerah susu kambing Etawa Febri mengatakan, dalam satu hari ia memerah susu kambing 2 kali, yakni setiap pagi dan sore. Namun jika tidak diperah akan bermasalah pada kambing tersebut. Pemerahan dan menjual susu kambing Etawa dikerjakan sudah lebih 13 tahun lamanya dengan harga yang sangat terjangkau. 30, 35, setiap hari pagi sore diperas. Dalam satu hari 2 kali meras ya Bu? Iya, kalau nggak kasihan kambingnya nanti kalau nggak diperas. Ya tinggal langsung minum ini, nggak boleh dimasak-masak. Harus langsung minum. Satu bungkus 10.000. Murah meriah aja. Salah seorang pembeli susu kambing Etawa, Ruslan, mengatakan ia mengkonsumsi susu kambing Etawa sudah 3 tahun dan banyak manfaat kesehatan yang dirasakannya. Selain itu, harganya juga terjangkau. Dari sekitar 3 tahun lah. Di badan itu enak dan terasa sehat bugar badan kita. Dan kurang lebih 3 tahun. Satu bungkusnya 10.000. Nah inilah ya, kurang lebih 1 gelas. Dalam 200 ml atau segelas susu kambing Etawa terdapat sekitar 76 mikrogram vitamin A. Dengan memenuhi kebutuhan vitamin A, kesehatan mata juga dapat terjaga, bahkan bisa mencegah katarak. Seorang pemuda di Kabupaten Mandaling Natal, Sumatera Utara, sukses beternak ayam impor Amerika Silky. Ayam berpenampilan unik ini memiliki peluang cuan dengan harga yang cukup menjanjikan. Berawal dari coba-coba, seorang pemuda asal Mandaling Natal berhasil beternak ayam impor jenis American Silky. Ayam berpenampilan unik dengan bulu lembut dan halus yang menutupi hampir seluruh badannya ini berhasil diternak oleh seorang pemuda bernama Rashid di kandang sederhana miliknya di Kelurahan Kota Siantar, Mandaling Natal. Menurut Rashid, beternak ayam yang memiliki bulu tebal dengan mata berwarna hitam ini tidaklah terlalu rumit. Hanya dengan memperhatikan ketersediaan pangan serta kebersihan kandang menjadi faktor yang menentukan untuk kesuksesan beternak ayam American Silky ini. Awalnya Rashid yang sudah melakoni pekerjaannya selama hampir 3 tahun ini hanya memiliki 1 pasang indukan yang akhirnya sukses bertelur di kandang penetasan miliknya. Dan kini Rashid sudah memiliki 70 ayam American Silky di kandang miliknya. Rashid mengaku mendapat peluang penghasilan dari hasil penjualan ayam ini, yakni sebesar Rp200.000 untuk 1 pasang anakan. Awal mulanya aku pelihara dua ekor, mulai dari anakan. Terus nggak sengaja posting kan di sosial media, banyak yang nanya belinya di mana, harganya berapa gitu kan. Nah dari situ baru kepikiran berarti ini bisa jadi cuan gitu. Makanya mau dijual dulu yang kecil-kecil itu kan, dikembangin lagi aku belikan ke indukan. Nah yang indukan inilah nanti aku jadiin misalnya yang jualin anakannya yang umur sebulan. Ketua Umum KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis mengatakan persiapan Sumut untuk menghadapi PON 21 tahun 2024 saat ini terus dimatangkan terutama dalam sisi persiapan atlet. Pada rapat kerja KONI Sumut tahun 2024 di Medan baru-baru ini, John Ismadi Lubis mengatakan terkait persiapan atlet tahun 2023 lalu ada 1.048 atlet dan 218 pelatih dari 56 pengurus provinsi olahraga mengikuti program Platda jangka panjang.
Hingga saat ini tercatat 70 atlet yang masuk kategori elit atau super prioritas. Mereka adalah atlet yang meraih medali emas pada Kerjunas tahun 2022 dan 2023. Selain itu ada 165 atlet yang masuk kategori prioritas yang merupakan atlet peraih perak dan perunggu di kejuaraan nasional. Dari 235 atlet yang masuk kategori super prioritas dan prioritas ini, 30% saja bisa meraih emas. Tentu ini sudah bisa berada di posisi 4 besar di PON mendatang. Untuk bisa masuk dalam 3 besar atau 2 besar di PON 2024, nantinya John Ismadi Lubis mengatakan atlet harus berjuang lebih keras lagi karena berdasarkan sejumlah Kerjurnas tahun 2022 dan 2023, dominasi peraihan emas masih dimiliki atlet dari 3 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sampai sekarang ketiga provinsi tersebut tetap memiliki SDM yang lebih baik dan inilah yang menjadi salah satu tantangan. Bagaimana atlet Sumut bisa dan mampu bersaing dengan mereka. Semua itu tentunya butuh dukungan semua pihak, baik Pemprov, pelatih, dan semua insan olahraga di Sumatera Utara. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin berharap supaya 5 sukses yang diusung pemerintah Sumatera Utara terlaksana sesuai harapan, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses perekonomian rakyat, sukses administrasi, serta sukses pemanfaatan venue pasca gelaran PON. Demikian Sumatera Utara hari ini. Saya Audranda Rolinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.